bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Nyanyikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Nyanyikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Hari Agus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya itu selamanya, kasih
Tuhan yang luar biasa baik. Mari kita angkat penyembahan kita mau katakan, Yesus Engkau sungguh baik. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari dengan iman kita nyatakan Engkau baik Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu,
Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, kami puji Engkau Tuhan, selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Diri adalah Engkaulah yang Tuhan, kami tinggikan, kami sembah. Diri adalah yang hanya Tuhan saja yang layak, kami tinggikan namamu. Diri adalah Engkau layak, Engkau Tuhan. Diri adalah haleluya. Kami puji Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu, sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami juga memohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia, agar terhindar dari segala bentuk wabah penyakit dan petaka. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan, agar terhindar dari segala bentuk wabah penyakit dan petaka. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah. Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang sakit tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka, dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda,
dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan dan mereka yang menjadi korban perang. Kiranya Tuhan menolong mereka dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan diri-Mu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai telinga yang peka untuk mendengar suara Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita kepada kitab Kisah Para Rasul pasal 13. Kita akan baca ayat yang kedua. Mari kita baca bersama-sama satu ayat ini. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat yang kedua. 1, 2, 3. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Hari ini kita akan mengingatkan diri kita kembali tentang ajaran Alkitab tentang Roh Kudus. Yang pertama, Roh Kudus adalah pribadi yang hidup. Ada ajaran sesat yang mengajarkan bahwa Roh Kudus itu tidak berkepribadian. Dia hanya sekedar tenaga ilahi, kuasa ilahi, atau pengaruh ilahi. Tetapi Alkitab dengan tegas mengajarkan bahwa Roh Kudus adalah satu pribadi ilahi yang layak untuk menerima puji dan sembah kita. Dia layak untuk menerima kasih, iman, dan penghargaan kita. Firman Allah berkata, pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Kita melihat di sini bagaimana Roh Kudus bisa berpikir dan mempunyai kemauan sehingga bisa mengambil keputusan, lalu berbicara dan menyampaikan keputusannya itu kepada manusia. Roh Kudus adalah satu pribadi yang hidup, bukan sekedar sebuah pengaruh atau kuasa Allah yang tidak berkepribadian. Kita baca di sini bagaimana Roh Kudus memberi tugas kepada Barnabas dan Saulus mengarahkan hidup mereka mengenai apa yang harus mereka kerjakan. Bahkan Roh Kudus berbicara kepada mereka. Sampai hari ini Roh Kudus masih terus berbicara kepada orang-orang Kristen, yaitu orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi kenapa ada beberapa orang Kristen yang belum pernah mendengar suara Roh Kudus berbicara kepada mereka? Salah satu sebabnya adalah karena panca indera rohani mereka belum terlatih. Ada panca indera tubuh, ada juga panca indera rohani. Ada mata untuk melihat benda dan manusia. Ada juga mata rohani untuk melihat perkara rohani dan melihat ke alam roh. Ada telinga untuk mendengar suara manusia. Ada juga telinga rohani yang peka mendengar suara Tuhan dan suara malaikat. Ada hidung untuk mencium bau-bau yang ada di bumi ini.
Ada juga penciuman yang bisa mencium apa yang berasal dari alam roh dalam suatu kebaktian yang penuh dengan hadirat Tuhan. Beberapa orang bersaksi mereka mencium bau wangi semerbak. Sebaliknya, beberapa hamba Tuhan bersaksi bagaimana bila mereka mendoakan beberapa orang, mereka mencium bau busuk atau bau anyir yang menyadarkan mereka bahwa ada kehadiran roh jahat di dalam diri orang yang sedang didoakan itu. Ada panca indera tubuh, ada juga panca indera rohani. Firman Allah berkata, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Yang dimaksud dengan makanan keras dalam ayat ini adalah firman Allah. Orang-orang dewasa adalah orang-orang yang sudah mendapat pelajaran dalam firman Allah, sehingga mereka mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Firman Allah berkata, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Dalam ayat ini, asas-asas pokok dari penyataan Allah diibaratkan seperti susu untuk bayi, yaitu mereka yang secara rohani tidak memahami ajaran tentang kebenaran sebab ia adalah anak kecil. Sedangkan mereka yang sudah mendapat pelajaran dalam firman Allah sehingga dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, diibaratkan seperti orang dewasa yang sudah bisa makan makanan keras. Firman Allah berkata, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Firman Allah berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sebelum seseorang bisa mendengar suara Tuhan dengan indera pendengaran, mereka harus belajar untuk hidup dipimpin oleh firman Allah yang tertulis terlebih dahulu. Bila firman Allah yang tertulis saja belum ditaati, tak ada gunanya Tuhan bicara lagi kepada mereka melalui suara yang terdengar atau melalui karunia roh. Lagi pula, semua pengalaman supranatural harus diuji dengan firman Allah yang tertulis. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bukan pengalaman supranatural itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, tetapi firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Namun, apabila seseorang telah menjadikan firman Allah yang tertulis sebagai kemudi atau pedoman hidupnya, telah terbiasa hidup di dalam kepatuhan kepada firman Allah yang tertulis, sehingga dengan demikian mereka mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat, maka dari waktu ke waktu mereka akan menerima pesan-pesan langsung dari Roh Kudus. Inilah yang terjadi di gereja yang mula-mula. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Sampai hari ini Roh Kudus masih berbicara kepada manusia bila kita cukup peduli untuk bertanya dan memohon arahan daripadanya. Firman Allah berkata, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Setiap orang yang bertekun dalam doa pasti akan menerima jawaban dari Tuhan. Di belakang saya ada foto dari mendiang pendeta John Graham Lake dalam bukunya Adventure in God, atau sebuah petualangan di dalam Tuhan. Pendeta Lake bersaksi bagaimana suatu kali ketika ia sedang mengendarai mobil di jalan pegunungan yang berkelok-kelok,
dia mendengar suara Tuhan yang berkata agar dia berhenti dan memarkir kendaraannya di tepi kiri jalan. Di Amerika Serikat, mereka menyetir di sebelah kanan jalan. Jadi sisi kiri adalah untuk kendaraan dari arah yang berlawanan. Kalaupun ingin berhenti, semestinya Pendeta Lake menghentikan mobilnya di tepi kanan jalan, bukan di tepi kiri. Tetapi Pendeta Lake sudah sangat terbiasa menerima petunjuk Tuhan dengan suara yang terdengar. Tuhan Yesus berkata, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku." Karena itu, Pendeta Lake mematuhi bisikan suara Tuhan yang didengarnya dan memarkir kendaraannya di tepi paling kiri dari jalan. Tidak lama setelah itu, sebuah truk besar muncul di tikungan jalan. Namun truk itu tidak berjalan lurus. Nampaknya sopir truk kehilangan kendali atas truk besar yang dikendarainya, sehingga seluruh badan truk itu berjalan melebar menutupi seluruh sisi kanan jalan, sehingga bila Pendeta Lake tidak menepikan mobilnya ke kiri jalan, pastilah dia bersama mobilnya akan disapu dan dilibas oleh truk besar di jalan menurun pegunungan itu. Hari itu mendiang Pendeta Lake lolos dari bahaya maut karena dia peka untuk mendengar suara Tuhan, karena dia hidup di dalam kepatuhan kepada firman Allah, sehingga telah mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Roh Kudus adalah oknum yang berkepribadian dan bukan sekedar tenaga ilahi atau pengaruh ilahi. Firman Allah berkata, pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Bila kita bertanya, Tuhan bisa memberitahukan keputusannya kepada kita. Bila kita sudah membiasakan diri untuk hidup di dalam kepatuhan kepada firman Allah, kita akan mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat, sehingga kita bisa menjadi peka untuk mendengar suara Tuhan. Bila ini menjadi keputusan Anda memutuskan untuk hidup dalam kepatuhan kepada firman Allah. Karena itu, Anda akan tertib membaca Alkitab setiap hari dan melakukan upaya terbaik untuk mematuhinya. Ketaatan kita mungkin tidak sempurna, tetapi ketulusan hati kita untuk hidup dalam kepatuhan kepada firman Allah tidak perlu diragukan. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Firman Allah berkata, pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Bila kita bertanya dan sungguh-sungguh ingin mengetahui kehendak Tuhan dalam suatu perkara, dengan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan di dalam doa dan puasa, Dia akan berbicara. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silahkan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Kita juga akan menjadi peka dengan suara Roh Kudus bila kita sudah dibaptis dengan Roh Kudus dengan tanda awal berkata-kata dengan bahasa roh. Firman Allah berkata, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Ketika kita berkata-kata dengan bahasa roh, kita membangun diri kita sendiri, sehingga makin lama kita menjadi makin peka dengan suara Roh Kudus. Supaya bisa berdoa dengan berkata-kata dengan bahasa roh,
kita perlu dibaptis dengan Roh Kudus. Oleh karena itu, mari kita ingatkan kembali diri kita mengenai apa yang diajarkan oleh firman Allah mengenai dibaptis dengan Roh Kudus dengan tanda awal berkata-kata dengan bahasa roh. Mari kita lihat bagaimana cara menerima baptisan Roh Kudus. Yang pertama, ingatlah, dibaptis dengan Roh Kudus adalah suatu karunia. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Karunia adalah sesuatu yang diberikan Allah kepada kita dengan gratis, walaupun kita tidak pantas, tidak layak untuk menerimanya. Jangan tunggu sampai saudara merasa diri saudara cukup layak untuk menerima baptisan Roh Kudus, sebab saudara tidak akan pernah cukup layak untuk menerimanya. Tetapi terimalah baptisan Roh Kudus itu sekarang juga sebagai karunia Allah bagi saudara. Asal saudara sudah bertobat. Bertobat artinya berputar haluan dari tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, menjadi percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bertobat artinya berputar haluan dari hidup mengejar keinginan dan kesenangan diri sendiri, menjadi ingin hidup menuruti kehendak Tuhan. Bertobat artinya berputar haluan. Walau ketaatan kita kepada Tuhan mungkin tidak sempurna, tetapi ketulusan hati kita ingin mentaati Tuhan tidak perlu diragukan. Bila kita sudah bertobat seperti ini, maka Allah Bapa ada pemberian cuma-cuma untuk kita, yaitu dibaptis dengan Roh Kudus dengan tanda awal berkata-kata dengan bahasa roh. Tinggal kita ambil dan terima saja dengan iman. Bagaimana cara kita bisa menerima baptisan Roh Kudus? Ingatlah yang kedua, Tuhan Yesus adalah Sang Pembaptis dengan Roh Kudus. Kita baca dalam firman Allah, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Baptisan air sudah dilimpahkan kepada pendeta-pendeta untuk melaksanakannya. Tetapi baptisan Roh Kudus belum pernah dilimpahkan kepada siapapun juga. Sampai hari ini hanya ada satu Sang Pembaptis dengan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bila kita ingin dibaptis dengan air, kita datang kepada si pembaptis dengan air, yaitu pendeta-pendeta. Begitu pula bila kita ingin dibaptis dengan Roh Kudus, kita datang kepada Sang Pembaptis dengan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi untuk dibaptis dengan Roh Kudus, kita perlu datang kepada Tuhan Yesus di dalam doa dan memohon agar Tuhan Yesus membaptiskan kita dengan Roh Kudus. Bila ini menjadi keputusanmu, angkatlah tanganmu sebentar. Terima kasih untuk tangan-tangan yang diangkat. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Bagaimana caranya kita bisa menerima baptisan Roh Kudus? Yang ketiga, yaitu ingatlah akan janji Tuhan. Tuhan Yesus berkata, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Bila kita minta Roh Kudus, Tuhan pasti akan memberi kita Roh Kudus dan bukan roh yang lain. Minta dibaptis dengan Roh Kudus adalah doa yang pasti akan dikabulkan oleh Tuhan
Kemudian bukalah mulut saudara dan mulai berkata-kata dengan bahasa roh. Setelah berdoa, percayalah bahwa Allah pasti akan menggenapi firman-Nya dengan iman. Bukalah mulut saudara dan mulai berkata-kata dalam bahasa roh seperti kata firman Allah ini. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Perhatikan ayat ini. Yang harus memulai untuk berkata-kata dalam bahasa roh adalah manusia. Sedangkan peranan Roh Kudus adalah memberikan kata-kata bahasa roh untuk diucapkan oleh manusia. Jadi dalam berkata-kata dalam bahasa roh, terjadi kerjasama antara Allah dan manusia. Roh Kudus memberikan kata-kata untuk diucapkan, tetapi manusia bertanggung jawab untuk mengucapkannya dengan iman dan kerendahan hati. Jadi berkata-kata dalam bahasa roh adalah sebuah tindakan iman, di mana walau kita tidak tahu apa yang akan kita ucapkan, dengan iman ucapkan saja sepatah kata yang tidak kita mengerti. Nanti dalam proses kita akan mengucapkan kata yang tidak kita mengerti, itu akan terjadi mujizat, di mana kata-kata yang kita ucapkan itu bukan kata-kata biasa, tetapi kata-kata yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita untuk mengucapkannya. Seseorang harus dibaptis dengan Roh Kudus dengan tanda awal berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi tidak pernah bisa berkata-kata dengan bahasa roh. Suatu malam setelah baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berkata-kata dengan bahasa roh dijelaskan, dia langsung maju berlutut di mezbah Tuhan. Tidak ada lagi yang mau mendoakan orang ini, sebab sebelumnya sudah terlalu sering didoakan dan tidak ada hasil. Tiba-tiba orang ini mulai berkata-kata dalam bahasa roh yang amat indah dan jelas. Sementara semua orang bersuka cita bahwa akhirnya dia menerima baptisan roh dengan tanda awal berkata-kata dalam bahasa roh, tiba-tiba dia berhenti, berdiri dan berkata, "Jangan salah paham, saya masih belum dibaptis dengan Roh Kudus. Saya tadi tidak berkata-kata dengan bahasa roh. Saya tadi sembarangan saja mengucapkan kata-kata yang aneh-aneh. Saya sudah bosan menunggu Roh Kudus berkata-kata melalui saya. Jadi tadi saya putuskan untuk sembarangan saja mengucapkan kata-kata asal bunyi. Jelas itu bukan Roh Kudus. Saya masih belum dibaptis dengan Roh Kudus." Sekarang giliran orang ini yang heran. Di baris depan duduk 3 mahasiswa Tionghoa yang menyaksikan semua yang terjadi. Salah satu dari mereka langsung menjawab orang itu, "Maaf, kami terpaksa mengecewakan Anda. Tetapi tadi selama kurang lebih 3 menit kami mendengar Anda sedang memuji-muji Tuhan dalam bahasa Tionghoa yang sempurna. Kami mengerti dengan jelas apa yang Anda ucapkan. Jadi apa yang Anda katakan tadi bahwa Anda bicara saja sembarangan, sebenarnya Anda sedang berkata-kata dalam bahasa roh yang walau tidak dimengerti oleh Anda, tetapi dimengerti oleh kami yang mendengarnya. Jadi Anda sudah dibaptis dengan Roh Kudus dengan tanda awal berkata-kata dalam bahasa roh." Karena salah paham akan cara orang berkata-kata dengan bahasa roh, orang ini selama bertahun-tahun tidak mengalaminya. Dan pada waktu dia betul-betul berkata-kata dengan bahasa roh, dia pikir bukan. Tuhan Yesus berkata, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Minta dibaptis dengan Roh Kudus adalah doa yang pasti akan dikabulkan oleh Tuhan. Mintalah sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Katakan, "Oh, sungai dari Allah, penuhkanku. Oh, sungai dari Allah, mengalir
kehidupanku. Sekali lagi katakan, oh sungai dari Allah menukarku. Oh sungai dari Allah mengalir dalamku. Oh sungai dari Allah puaskanku. Oh sungai dari Allah kehidupanku. Sekali lagi katakan, oh sungai dari Allah menukarku. Oh sungai dari Allah mengalir dalamku. Oh sungai dari Allah puaskanku. Oh sungai dari Allah kehidupanku. Sekali lagi katakan, oh sungai dari Allah. Bangkit beri dan katakan, menukarku. Oh sungai dari Allah mengalir dalamku. Oh sungai dari Allah puaskanku. Oh sungai dari Allah kehidupanku. Sekali lagi katakan, oh sungai dari Allah. Yesus menukarku. Kami haus akan Engkau ya Tuhan. Oh sungai dari Allah mengalir dalamku. Oh sungai dari Allah puaskanku. Oh sungai dari Allah kehidupanku. Sekali lagi katakan kepada Tuhan, oh sungai dari Allah
Mari memuji Dia, mari menyembah Dia. Saya minta setiap orang yang ingin meminta agar Tuhan Yesus membaptiskan Anda dengan Roh Kudus, dengan tanda awal berkata-kata dengan bahasa roh, angkatlah tangan Anda sekarang ini. Terima kasih untuk tangan-tangan yang diangkat. Apabila ada di antara kita sudah pernah dibaptis dengan Roh Kudus, tetapi saudara jarang berkata-kata dengan bahasa roh, dan sekarang ingin dipenuhkan kembali, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Saya minta setiap orang yang sudah mengangkat tangannya untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada sekarang ini, baik di rumah atau di mana saja, atau di gereja. Bangkitlah berdiri dimanapun saudara berada sekarang ini. Atau bila firman Allah ini sudah berbicara kepadamu dengan cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja Anda berada. Saya minta setiap orang mengulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu. saya datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, saya mengaku saya orang berdosa. saya orang berdosa. Saya perlu pengampunanmu. Saya perlu pengampunanmu. Saya percaya Saya percaya Yesus adalah Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. yang menjadi manusia. Saya percaya Saya percaya Yesus mati di kayu salib Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. menggantikan saya. Saya percaya Saya percaya Tuhan Yesus bangkit Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. dari antara orang mati. Saya menerima Saya menerima Tuhan Yesus Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat dan satu-satunya juru selamat hidup saya. hidup saya. Saya bersedia Saya bersedia hidup mentaati hidup
mentaati segala perintah segala perintah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Saya mempercayakan Saya mempercayakan hidup saya di dunia hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Saya percaya Saya percaya dosa saya dosa saya sekarang sudah diampuni sekarang sudah diampuni dan saya sudah menjadi dan saya sudah menjadi anak-anak anak-anak yang dikasihi yang dikasihi oleh Allah Bapa. oleh Allah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah memberikan Engkau sudah memberikan Roh Kudus Roh Kudus untuk berdiam untuk berdiam di dalam saya. di dalam saya. Saya sambut Engkau Roh Kudus. Saya sambut Engkau Roh Kudus. Engkau adalah penolong Engkau adalah penolong dan penghibur saya. dan penghibur saya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau membangkitkan Engkau membangkitkan keinginan kudus keinginan kudus di dalam hati saya. di dalam hati saya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau memampukan saya Engkau memampukan saya untuk hidup kudus. untuk hidup kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau adalah Sang Pembaptis Engkau adalah Sang Pembaptis dengan Roh Kudus. dengan Roh Kudus. Saya mohon Saya mohon agar Tuhan Yesus agar Tuhan Yesus membaptiskan saya membaptiskan saya dengan Roh Kudus dengan Roh Kudus sekarang juga. sekarang juga. Saya akan membuka mulut saya Saya akan membuka mulut saya untuk mengucapkan mengucapkan kata-kata bahasa roh kata-kata bahasa roh yang diberikan oleh Roh Kudus yang diberikan oleh Roh Kudus kepada saya kepada saya untuk mengucapkannya untuk mengucapkannya dengan iman. dengan iman. Saya akan mulai mengucapkan Saya akan mulai mengucapkan kata-kata bahasa roh, kata-kata bahasa roh, kata-kata yang tidak saya pelajari, kata-kata yang tidak saya pelajari, kata-kata yang tidak saya mengerti, kata-kata yang tidak saya mengerti, kata-kata yang diberikan oleh Roh Kudus. kata-kata yang diberikan oleh Roh Kudus. Saya akan mulai mengucapkannya Saya akan mulai mengucapkannya dengan iman dengan iman dan kerendahan hati. dan kerendahan hati. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. saya berdoa. Amin. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini, haleluya, haleluya 8 kali. Nanti apabila saya mulai berkata-kata dengan bahasa roh, saudara juga berhenti menyanyi haleluya. Saudara juga mulai berkata-kata dengan bahasa roh. Walau saudara tidak tahu apa yang mau diucapkan, dengan iman dan kerendahan hati, mulai saja ucapkan satu kata yang tidak saudara mengerti. Nanti dalam proses saudara sedang akan mengucapkan satu kata yang tidak saudara mengerti, akan terjadi mujizat. Kata-kata yang keluar dari mulut saudara bukanlah kata-kata sembarangan, tetapi kata-kata yang diberikan oleh Roh Kudus kepada saudara untuk mengucapkannya. Mari kita nyanyi haleluya 8 kali. Haleluya.
Irialamo, Yakaralama, Kapanda Karialamo, Irialamo, Karialamo, Irialamo, Yakaralama, Kapanda Karialamo. Itu benar Roh Kudus teruskan, itu benar Roh Kudus teruskan. Irialamo, Yakaralama, Kapanda Karialamo, Irialamo, Irialamo, Roh Kudus teruskan. Itu benar Roh Kudus teruskan. Itu benar Roh Kudus teruskan. Irialamo, Yakaralama, Kapanda Karialamo. Itu benar Roh Kudus teruskan. Itu benar Roh Kudus teruskan. Irialamo, Yakaralama, Kapanda Karialamo. Itu benar Roh Kudus teruskan. Irialamo, Yakaralama, Kapanda Karialamo. Irialamo, Irialamo, Yakaralama, Kapanda Karialamo. Irialamo, Yakaralama, Kapanda Karialamo. Itu benar Roh Kudus teruskan. Itu benar Roh Kudus teruskan. Irialamo, Irialamo, Yakaralama, Kapanda Karialamo. Irialamo, Irialamo, Yakaralama, Kapanda Karialamo. Irialamo, Yakaralama, Kapanda Karialamo. Yakaralama, Kapanda Karialamo. Yakaralama, Kapanda Karialamo. Irialamo, Yakaralama, Kapanda Mari kita lanjutkan doa kita. Bapa kami yang di sorga, tolong kami ya Tuhan untuk tertib membaca Alkitab setiap hari. Tolong kami Tuhan untuk hidup di dalam kepatuhan kepada firman-Mu, sehingga kami mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang benar dan yang jahat. Tolong juga kami Tuhan untuk tekun membangun diri kami dengan tekun berdoa dalam bahasa roh, sehingga makin hari kami menjadi semakin peka untuk mendengar suara Tuhan. Ilialamo, kakaralaba kafandato, kakaralaba kafandato, kakaralaba kusyai. Bila ada yang ingin didoakan lebih lanjut, mari mengangkat tangan kita kepada Tuhan sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami berdoa bagi mereka yang sakit. Sembuhkanlah ya Bapa setiap tubuh, jiwa, dan roh yang sakit. Sembuhkan juga setiap hati yang terluka. Kami minta ini ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Adakanlah ya Bapa mujizat kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus sekarang ini. Adakan juga ya Bapa mujizat keuangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon persediaan Tuhan yang berlimpah bagi semua anak-anak Tuhan yang berseru kepada nama Tuhan Yesus sekarang ini. Yang butuh pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan. Yang butuh usaha, Tuhan beri usaha. Yang ada masalah dalam pekerjaan dan usahanya, Tuhan tolong selesaikan sampai tuntas. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, kantor, apartemen dan sebagainya, kiranya Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Yang sedang bersekolah, yang sedang kuliah, Tuhan tolong agar bisa menyelesaikan sekolah, bisa menyelesaikan kuliahnya dengan hasil yang sangat baik. Yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan buka jalan agar bisa melanjutkan pendidikan. Kami mohon Tuhan meminta persediaan Tuhan yang berlimpah bagi semua anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikan. Kami mohon agar anak cucu kami dijauhkan daripada pergaulan yang buruk dan pengaruh yang tidak baik kepada para orang tua. Kiranya diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak-anaknya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang memerlukan tempat tinggal, Tuhan karuniakan tempat tinggal yang layak dengan harga yang sangat terjangkau. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan karuniakan pasangan hidup. Kami berdoa agar Tuhan memberikan kehidupan berumah tangga yang penuh bahagia kepada semua anak-anak Tuhan. Yang merindukan keturunan, Tuhan berikan anak-anak.
Keluarga kami yang perlu bertobat, Tuhan bawa kepada pertobatan. Insafkan mereka akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Masalah rumah tangga, Tuhan tolong selesaikan sampai tuntas. Pulihkan rumah tangga anak-anak-Mu ya Bapa. Penuhkan rumah tangga anak-anak-Mu dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Juga segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu. Namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengusir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh kebimbangan, roh ragu-ragu, roh tidak percaya, roh putus asa, roh ingin bunuh diri, roh kemarahan, roh pemberontakan, roh pertikaian, fitnah, dendam, roh sakit hati, roh kebencian, roh tidak mau mengampuni. Aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengusir semua roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak. Shalom bapak-bapak, ibu-ibu, semua saudara-saudari, dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Apabila ada di antara kita yang membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja di nomor yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone Anda untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2024 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban, dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban, dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur, dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita menutup ibadah hari ini dengan doa berkat, mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini sebagai doa dan pengabdian hidup kita. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandengan kami semuanya
Tuhan, berkati tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu, curahkanlah Roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, kami bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa katakan bahwa Yesus Tuhan. Roh tercurah dari surga, kami bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan menangkan. Semua bangsa-bangsa katakan bahwa Yesus Tuhan. Mari mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ya amin. Penuhi hatiku. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Selamat Hari Pentakosta, Tuhan Yesus memberkati. Di tempat kudus-Mu sekarang. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan.